Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan handout Teorema Pitagoras kelas 8. Dengan kelompok kami beranggotakan: Perkenalkan, saya Diah Tripuji Lestari. Perkenalkan, saya Abdul Haris Afandi. Perkenalkan, nama saya Dwinisa Ulhidayah. Perkenalkan, saya Dewi Nirmala. Kompetensi inti: 1. Menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam, dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena yang terjadi tanpa mata. 4. Mengolah, mengaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan rahan abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 3.6 menjelaskan dan membuktikan kebenaran teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Peta konsep teorema Pitagoras dibagi menjadi 3. Triple Pitagoras, segitiga khusus penerapan teorema Pitagoras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Tripuji Lestari akan membawakan materi tentang sejarah Pitagoras. Sejarah Pitagoras. Rumus Pitagoras adalah sebuah rumus yang ditemukan oleh seorang ahli matematikan sekaligus filsafat di Kepulauan Samos. Ia adalah anak dari pasangan Mnestheres dan Pythias, yaitu Pitagoras. Pitagoras lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang filsuf Yunani Ionina kuno dan perintis aliran Pitagoreanisme. Selama hidupnya, Pitagoras suka berkelana ke berbagai macam tempat, seperti Mesir dan Babilonia. Selama perjalanannya, dia mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat dia berkunjung. Kemudian, dia mulai menetap di Kroton, Italia. Disinilah Pitagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pitagorean. Di sekolah ini, Pitagoras mengajarkan para pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa dinyatakan dengan bilangan-bilangan. Karena itu, Pitagoras dan para pengikutnya sangat memuja angka dan rasio-rasio yang bisa dinyatakan dalam bilangan tersebut. Di sekolah yang dia dirikan ini, dia mulai mengutak-atik ilmu yang dia kumpulkan saat dia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pitagoras lahir. Satu bukti sejarah adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pitagoras, atau sekarang kita sebut juga sebagai Pythagorean triple atau triple Pitagoras. Triple Pitagoras. Definisi triple Pitagoras. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa merupakan penjumlahan dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Misal A dan B adalah sisi siku-siku dan C adalah sisi miring, maka dapat dirumuskan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Triple Pitagoras adalah pasangan 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras. Bilangan terbesar merupakan hipotenusa. Berikut adalah contoh triple Pitagoras. 3, 4, dan 5. Pembuktiannya 3, 4, dan 5 di mana 3 adalah A, 4 adalah B, dan 5 adalah C. Sekarang kita masukkan ke rumus. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana hasilnya 5 kuadrat sama dengan 25, 3 kuadrat sama dengan 9, dan 4 kuadrat sama dengan 16. 9 tambah 16 sama dengan 25.
Sekarang di mana nilai bilangan ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama, atau bisa dikatakan terbukti. Syarat menggunakan triple Pythagoras. Pasalnya rumus Pythagoras hanya dapat digunakan pada bilangan tertentu. Bilangan berikut syarat yang perlu Anda perhatikan sebelum menggunakan rumus Pythagoras. 1. Hanya berlaku pada bangun ruang segitiga siku-siku. 2. Harus diketahui terlebih dahulu panjang dari dua sisi segitiga tersebut. Jadi saya akan menjelaskan tentang segitiga khusus. A. Menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Perhatikan segitiga ABC siku-siku sama kaki di atas. Misalkan sisi AC sama dengan BC sama dengan 1. Sudut BAC sama dengan sudut ABC sama dengan 45 derajat. Sudut BCA sama dengan 90 derajat. Karena sisi AB belum diketahui, maka dari itu kita cari sisi AB dengan rumus AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 2. AB sama dengan akar 2. Perbandingan panjang sisi segitiga ABC adalah AB dibanding AC dibanding BC sama dengan akar 2 dibanding 1 dibanding 1. Jadi perbandingan ketiga sisi segitiga siku-siku sama kaki adalah akar 2 dibanding 1 dibanding 1. B. Menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Diberikan contoh segitiga sama sisi sebagai berikut. Dengan sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CA. Dan sudut CAB sama dengan sudut ABC sama dengan sudut CBA sama dengan 60 derajat. Sudut CDB sama dengan sudut CDA sama dengan 90 derajat. Sudut ACD sama dengan sudut DCB sama dengan 30 derajat. Dan sisi AD sama dengan sisi DB sama dengan setengah dari sisi AB. Jika kita lihat, segitiga sama sisi tersebut adalah gabungan dari dua segitiga sama kaki. Berikut adalah gambar dari potongan segitiga sama sisi tersebut. Kita cari sisi CD dengan rumus BC kuadrat dikurangi DB kuadrat. DC kuadrat sama dengan 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. DC sama dengan akar 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. DC sama dengan akar x kuadrat. DC sama dengan x. Maka perbandingan dari sisi ABC adalah DB dibanding AC dibanding CB sama dengan X dibanding 2X dibanding X. X dibanding 2X dibanding X kita bagi dengan X sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 1. Bab 3. Penerapan Teorema Pythagoras. Contoh soal 1. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 9 cm dan lebar 12 cm. Hitunglah panjang salah satu diagonalnya. X pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 ditambah L pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 81. X pangkat 2 sama dengan 255. X sama dengan akar dari 255, yaitu 11. Jadi panjang salah satu diagonalnya adalah 15. Contoh soal 2. Pada trapesium ABCDE di bawah ini, hitunglah AB dan CD. Contoh soal 2. Pada trapesium ABCDE di bawah ini, hitunglah panjang AB dan CD. Diperoleh DE per EC sama dengan akar 3 per 1. Dikalikan silang, maka DE kali 1 sama dengan 8 kali akar 3. DE sama dengan 8 akar 3. DE sama dengan AB sama dengan 8 akar 3. Maka CD pangkat 2 sama dengan CE pangkat 2 ditambah DE pangkat 2 sama dengan 8 ditambah 8 akar 3 dipangkat 2. Hasilnya 64 ditambah 64 kali 3
sama dengan 64 ditambah 192, hasilnya 256. CD sama dengan akar dari 256 yaitu 16. Jadi panjang AB sama dengan 8 akar 3 cm dan panjang CD sama dengan 16 cm. Contoh soal 3. Diketahui sebuah balok dengan panjang AB 24 cm dan panjang BC 8 cm. Jika tinggi balok adalah 6 cm, tentukan panjang BG. Diperoleh BD pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah AD pangkat 2. BD pangkat 2 sama dengan 24 di pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. BD pangkat 2 sama dengan 576 ditambah 64 diperoleh 640 pangkat 2. Maka BG pangkat 2 sama dengan BD pangkat 2 ditambah DG pangkat 2. BG pangkat 2 sama dengan BD pangkat 2 ditambah 6 akar 2. BG pangkat 2 sama dengan 640 ditambah 36. BG pangkat 2 sama dengan 676. BG sama dengan akar dari 676 diperoleh 26. Jadi panjang BG adalah 26 cm. Dengan ini kami akan mengakhiri video presentasi dari kelompok kami dan mohon maaf jika ada salah dalam berkata. Semoga materi yang kelompok kami presentasikan bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.